Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Pixel, pelatihan Excel. Pembahasan kali ini adalah sambungan mengenai rumus Excel untuk dunia kerja. Bagian ketiga ini adalah lanjutan dari bagian satu dan bagian kedua yang telah kita bahas sebelumnya. Membahas tentang materi kumpulan-kumpulan fungsi Excel beserta contoh-contohnya yang biasa digunakan di dunia kerja oleh para pekerja kantor. Di sini akan dijabarkan mengenai pengertian langkah-langkah kode perintah dari materi Excel dan beserta pembahasannya dan contoh prakteknya. Sebelumnya telah kita bahas 11 fungsi sederhana yang mungkin bisa digunakan. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat buat kita semua termasuk yang menonton video ini. Bagian ketiga ini kita akan membahas 5 fungsi Excel lagi. Match, CONIF, CONA, lower, upper, dan proper. Kita mulai dari match. Ini adalah pembahasan ke-12 materi dari rumus-rumus Excel yang biasa digunakan di dunia kerja. Fungsi match adalah menampilkan posisi suatu sel yang ditetapkan sebelum yang terdapat dalam sebuah kelompok data, yaitu posisi sel, posisi suatu data di dalam sebuah sel. Cara penulisannya adalah sama dengan match, lookup value, lookup array, dan match type. Langkah-langkah ada 4 ya. Pertama, ketikkan fungsi match sama dengan match dalam kurung, kemudian pilih look value, sebuah referensi untuk menjadikan dasar pencarian, kemudian pilih data lookup array atau blok data untuk hasil yang diharapkan, kemudian tentukan jumlah kolom match type, biasanya dimulai dari 0. Di bawah sini sudah saya ada contoh ya, sebuah tabel. Di sini ada nama-nama siswa ya, di sini ada nilai-nilai siswa dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah, sehingga ada peringkat siswa dari peringkat 1 sampai peringkat 10. Nah, untuk mencari secara cepat bagaimana peringkat atas nama Darto, kita bisa menggunakan fungsi match. Di samping sini sudah saya buatkan contoh cara penulisan fungsinya. Tinggal kita praktekkan cara penulisannya. Sama dengan match, dalam kurung kita tentukan lookup value, lalu kita tentukan lookup array-nya, data yang ingin kita pindahkan, nama-nama dari kolom sebelah kiri. Kita tentukan match type. Biasanya di sini ada 3 pilihan, kurang dari 1, sama dengan 0, atau lebih dari 1. Biasanya kita gunakan 0. Ya. Enter. Nah, di sini kita lihat bahwa atas nama Darto itu dalam peringkat 4. Nah, kita bisa tinggal mengganti nama di sini, kita akan mengetahui langsung peringkatnya. Kita contoh Rudi. Rudi ada di peringkat 3. Ini fungsi match untuk mempercepat pencarian. Fungsi selanjutnya adalah CONIF. CONIF adalah fungsi untuk menghitung jumlah sel. Jumlah sel dalam suatu data, dalam suatu range, dalam suatu box, dalam kriteria tertentu. Dengan cara penulisan adalah sama dengan CONIF, range, dan kriteria yang akan kita cari. Di sini ada tabel, ya, jenis-jenis baju. Ada baju koko, dan ada baju kaos. Dari data ini kita akan cari kriteria baju koko dalam data ini, berapa jumlah baju koko dalam data ini, dan berapa jumlah baju kaos. Di sel F65 ini kita akan coba untuk jumlah baju koko dalam data ini. Di sini sudah saya berikan contoh cara penulisan rumusnya ya, untuk mempermudah. Sekarang kita tinggal coba penulisan rumus ini ke dalam sel ini ya. Sama dengan CONIF, kita arrange, kita blok dulu data yang akan kita cari, lalu kita tentukan kriterianya, baju koko, enter. Berarti ada 10 data baju koko dalam tabel ini. Bagaimana dengan baju kaos? Kita coba lagi, CONIF, kita blok data, lalu kita tentukan kriteria baju kaos, enter. Ada 8 data baju kaos dalam tabel ini.
Fungsi selanjutnya adalah con A. Fungsi con A adalah untuk menentukan jumlah sel yang terisi. Misal dalam sebuah tabel terdapat kolom yang terisi dan tidak, dan kita ingin mengetahui berapa kolom atau cells yang sudah terisi. Dengan cara penulisan con A value. Ya. Di sini contoh data. Dalam tabel ini ada jenis-jenis baju. Kita sudah isi dalam tabel ini. Ya, ada baju koko dan baju kaos, tetapi ada sel-sel yang tidak kita isi. Nah, kita ingin mengetahui berapa jumlah data yang sudah terisi dalam tabel ini. Coba kita cek. Di sini sudah saya buatkan contoh penulisan, cara penulisan rumus, ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Nah, sekarang kita buktikan, kita coba tulis rumus ini. Con A sama dengan con A kurung. Kita bisa langsung range atau blocks tabel yang ingin kita cari. Ada 15. Artinya bahwa dari data yang kita arrange dari sel B 84 sampai sel C 92 sudah 15 data yang terisi. Artinya masih ada data yang belum terisi. Karena seharusnya jumlahnya lebih daripada 15. Fungsi selanjutnya, fungsi ke-15 dan ke-16 dan 17. Ini berhubungan dengan teks. Rumus lower. Rumus lower digunakan untuk mengubah sebuah teks. Semua teks dalam sebuah teks yang berisikan huruf besar menjadi huruf kecil semua. Jadi apabila dalam sebuah teks ada huruf besarnya akan berubah menjadi huruf kecil. Dengan cara penulisan sama dengan lower dalam kurung teks. Fungsi rumus upper. Rumus upper digunakan untuk mengubah semua teks yang berisi huruf kecil menjadi huruf besar semua. Ini kebalikan daripada fungsi lower. Apabila dalam sebuah teks ada huruf besar, huruf kecil, maka akan berubah menjadi huruf besar semua. Fungsi cara penulisannya adalah upper dalam kurung teks. Yang ke-17 adalah fungsi rumus proper. Fungsi rumus proper digunakan untuk mengubah karakter pertama dalam sebuah kata, ya, menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Dengan cara penulisan rumus sama dengan proper dan teks. Sekarang kita coba contoh pembahasannya. Di sini sudah ada kata, ya, kata ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, ada yang huruf besar semua, dan ada yang besar huruf kecil. Di sini ada lower, upper, dan proper. Di sini ada cara penulisan rumus, ya, tinggal kita buktikan pembahasan bahwa rumus ini bisa membuktikan sesuai dengan pengertian tadi. Kita ketik lower, lalu teks. Bisa kita langsung ketik teksnya apa, tapi bisa teks dalam sebuah sel. Sekali ini adalah teks dalam sebuah sel yang kita pilih. Nah, huruf besar menjadi huruf kecil. P huruf besar, X huruf besar menjadi huruf kecil. Kita tinggal copy paste. Semua huruf yang ada menjadi huruf kecil semua. Walaupun di sumber datanya ada yang huruf besar. Untuk upper, kita ketik upper. Kita ambil teks dalam sel, enter. Berubah menjadi huruf besar semua. Walaupun di sini ada huruf besar dan huruf kecil, di sini berubah menjadi huruf besar. Kebalikan dari lower. Ke bawah tinggal kita copy paste. Ya. Huruf besar semua. Proper. Proper menjadikan karakter huruf pertama menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Kita coba. Proper. Kita ambil teks di dalam sel, enter, ya. Copy paste, ya, semua berubah. Karakter pertama dalam sebuah kata menjadi huruf besar. Walaupun di sini dalam sumber data varian ada yang besar semua, ada yang besar dan kecil, tapi ini berubah menjadi huruf besar semua. Demikian bagian ketiga ini. Semoga dapat membantu Bapak
ibu sekalian untuk mempermudah pekerjaan bapak-bapak ibu-ibu sekalian di kantornya ya. Jadi fungsi match, count if, count A, lower, upper, dan proper. Nanti bagian keempat adalah bagian terakhir yang akan kita bahas. Tinggal 4 rumus lagi. Untuk itu tunggu video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan jangan lupa loncengnya. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pelatihan Excel bagi pemula. Semoga video ini dapat membantu Anda bagi para pemula yang menggunakan Microsoft Excel. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Beri komentar, kritik, dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.